Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran diberikan kelancaran dari awal sampai akhir dan memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Baik. Pertama-tama ini yang hadir Safadina ya. Panggilannya Ayah, betul? Iya. Oke, bentar, tak presentasi dulu. Safadina ya. Ini teman yang lain sedang mengajarkan UAS atau gimana nih Ayah? Iya Pak, yang lain lagi UAS. Oh, oke. Nggak apa-apa, cuma satu orang ya mungkin. Baik, pertama-tama pagi hari ini Ayah merasakan semangat, gelisah atau gimana ini? Mengikuti pembelajaran pagi hari. Semangat ya? Semangat ya Pak. Ya, terima kasih ya semangat mengikuti pembelajaran olahraga pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, Ayah tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak kejadian kriminal-kriminal itu yang sering terjadi di sekitar kita. Cuma lihat di berita sih Pak. Berita contohnya gimana ya? Contoh kayak begal itu ya, begal atau pencopetan itu ya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Kejadian-kejadian yang sering terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan kriminal. Kenapa Bapak membicarakan kriminalitas? Karena pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang bela diri. Nah, bela diri apa? Bela diri pencaksilat. Nah, sebelumnya masuk ke pembahasan lebih dalam, apa sih yang Ayah ketahui tentang bela diri pencaksilat? Itu bela diri yang kostumnya hitam terus khas Indonesia gitu. Oke, kostumnya hitam dan khas Indonesia ya. Udah bener ya jawaban dari Ayah itu. Bapak dapat merangkum bahwa bela diri pencaksilat adalah bela diri khas Indonesia ya, benar yang dikatakan Ayah. Kenapa bela diri itu pencaksilat itu khas Indonesia? Karena bela diri itu pencaksilat itu mempunyai tidak hanya gerakan untuk melawan atau menangkis serangan, tapi juga seni dalam gerakannya. Seperti apa? Contohnya itu ada gerakan tari dalam misalnya kalau kita ada ganda campuran seperti itu, kita bertarung fight, ada seni yang dipertunjukkan oleh atlet sebelum melakukan serangan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke ini ya. Kompetensi yang pertama itu tentang memahami. Nah, pertama, setelah memahami konsep dasar pencaksilat, kita masuk ke teknik dasar. Nah, apa sih yang Ayah ketahui tentang teknik dasar pencaksilat? Yang simpel aja nih. Kuda-kuda. Ya, boleh kuda-kudanya. Teknik dasar dalam pencaksilat itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada kuda tadi bisa, terus ada tendangan, ada pelakan atau tangkisan, ada kuncian, ada bandingan, dan yang terakhir ada pukulan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pukulan, teknik dasar khusus pukulan. Pukulan apa saja yang akan saya ajarkan? Nah, Bapak akan mengajarkan pukulan lurus dan pukulan bandul. Untuk lebih lengkapnya, Bapak coba tayangkan berupa media poster ya. Sebentar. Gimana ya Pak, sudah terlihat? Udah Pak. Nah, di sini ada contoh poster ya, pukulan lurus dan bandul. Nah, kenapa penting dipelajari? Karena pukulan ini berguna dan simple untuk dilakukan, khususnya untuk perempuan ya seperti Ayah. Nah, pukulan lurus dan bandul itu sendiri merupakan pukulan yang khas dari pencaksilat.
manfaatnya atau tujuannya itu apa sih pukulan lurus dan bandul? Yang pertama, pukulan lurus itu untuk menyerang bagian ulu hati sini, atau perut. Nah, kalau pukulan bandul itu bisa juga menyerang ulu hati ya, dan bagian perut atau di bawah dagu sini, sasaran dari pukulan. Di sini Bapak menjelaskan tahapan dari melakukan pukulan ya. Yang pertama itu ada pukulan lurus, yaitu pertama kuda-kuda. Yang pertama, kita melakukan kuda-kuda sejajar ke depan dengan menekuk kedua lutut dengan rendah dan tangan mengepal di samping pinggang. Seperti contoh gambar di sini ya. Seperti ini contohnya. Yang selanjutnya adalah tangan memukul lurus. Memukul dengan lurus ke depan disertai dengan tenaga sehingga dihasilkan pukulan yang kuat. Nah, pukulan yang dimaksud itu adalah dari samping pinggang tadi, kita ajukan tangannya ke depan. Nah, seperti pada gambar tersebut, ketika melakukan pukulan kita membuat power yang cukup kuat sehingga ketika mengenai lawan akan terasa sakit atau memberikan efek kepada lawan. Selanjutnya adalah rangkaian dari kedua gerakan teknik tadi. Yang pertama adalah kuda-kuda dan pukulan, sehingga pertama kita melakukan kuda-kuda sejajar ke depan seperti ini, lalu kita ayunkan tangan ke depan. Setelah itu tangan kembali lagi ke pinggang, dan seterusnya seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah pukulan bandul. Urutan tekniknya yang pertama sama seperti pukulan lurus, melakukan kuda-kuda sejajar ke depan, menekuk lutut dan tangan di samping pinggang ya. Yang kedua adalah tangan mengayun ke depan. Nah, bedanya ini, kalau pukulan lurus itu tangan kita luruskan ke depan. Kalau pukulan bandul itu kita dari pinggang ayun ke bawah ke atas. Nah, seperti itu. Kayak kalau di tinju namanya pukulan uppercut, seperti itu ya. Nah, setelah dua teknik tadi kita gabung menjadi rangkaian dari pertama kuda-kuda sejajar ke depan, lalu pukulan bandul ke depan dan kembali lagi ke pinggang. Seperti itu untuk contoh dari teknik atau gerakannya. Apakah ada pertanyaan Ayah mengenai urutan teknik gerakan dari pukulan bandul dan ini lurus? Itu kuda-kudanya tuh kakinya selebar apa ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dari Ayah, ini untuk lebar dari kuda-kuda atau kakinya itu seberapa? Nah, kalau bisa itu selebar bahu ya, selebar bahu dengan merendahkan lututnya. Jadi ditekuk lututnya itu direndahkan. Jadi tumpuannya berada di pada otot paha sama betis. Jadi kalau misal ada suatu misalnya bantingan atau suatu serangan tuh nggak mudah goyah seperti itu ya. Jadi tetap kuat kokoh di tempatnya. Ada lagi ya? Ya Pak. Oke, saya tutup dulu share screen-nya. Nah, seperti tadi itu contoh dari teknik gerakan pukulan lurus dan pukulan bandul dari pencaksilat. Selanjutnya itu Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini bahwa pukulan lurus itu tadi apa fungsinya? Untuk memukul bagian perut. Nah, bagian perut, dan kalau bandul bisa di hati. Ya betul, bisa di hati. Nah, selanjutnya Bapak akan menugaskan ke Ayah ya untuk pertemuan selanjutnya untuk membuat video ya, video praktik dari gerakan pukulan lurus dan pukulan bandul ini. Nanti bisa di-share di grup kelas dan kita akan tampilkan bersama pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensi Ayah dan semangat partisipasi Ayah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat jalani kehidupan, tetap semangat belajar. Semoga apa yang dicita-citakan akan terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Bapak, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Ya, terima kasih ya. Ya, makasih Pak. Oke.